Selamat datang di video presentasi saya. Nama saya Himatul Alia dengan NIM 1302012. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan merespon beberapa pertanyaan penting terkait materi pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pembahasan tentang kurikulum SD ini sangat krusial. Mengapa? Karena kurikulum di sekolah dasar itu ibarat fondasi utama bagi pendidikan anak-anak kita. Ia yang menentukan apa yang akan dipelajari, bagaimana cara belajar, dan pada akhirnya akan membentuk karakter serta kompetensi generasi masa depan bangsa. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana struktur organisasi kurikulum ini memengaruhi proses pembelajaran di sekolah dasar? Secara sederhana, struktur organisasi kurikulum itu adalah cara kita mengatur dan menyusun semua komponen dalam kurikulum, mulai dari mata pelajaran, materi, sampai kegiatan belajar. Apakah mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri atau saling terhubung? Nah, itu yang kita sebut struktur. Ada berbagai model, misalnya ada kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran di mana setiap pelajaran ini berdiri sendiri. Ada juga yang terintegrasi atau tematik seperti yang banyak kita jumpai di SD sekarang. Jadi pengaruh positifnya yaitu, menurut pandangan saya, jika strukturnya terintegrasi atau tematik, ini sangat membantu anak SD. Jadi mereka itu mudah melihat keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Contohnya, saat belajar tema lingkungan sehat, mereka itu bisa melihat atau belajar IPA tentang kebersihan. Kalau bahasa Indonesia tentang membuat poster dan SPDP tentang lagu kebersihan. Pembelajaran jadi lebih bermakna dan tidak terkotak-kotak. Guru juga punya ruang lebih untuk berinovasi. Namun, ada juga tantangannya jika strukturnya terlalu kaku dan terlalu padat. Pembelajaran itu bisa jadi terburu-buru, kurang mendalam, dan siswa mungkin merasa hanya menghafal tanpa memahami esensinya. Ini juga bisa menghambat kreativitas guru dan siswa. Selanjutnya kita bahas tentang implementasi kurikulum. Pertanyaannya, berikan contoh implementasi kurikulum yang baik dan yang perlu diperbaikan, serta bagaimana desain kurikulum dapat mendukung tujuan pendidikan nasional. Contoh implementasi yang baik. Jadi menurut saya salah satu contoh implementasi yang sangat baik saat ini adalah kurikulum merdeka. Mengapa saya sebut kurikulum merdeka? Karena kurikulum ini itu tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga ada pengembangan karakter melalui profil pelajaran Pancasila dan proyek-proyek yang disebut P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini siswa ini diajak untuk berpikir kritis, kreatif, serta gotong royong dan berakhlak mulia. Ini sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional kita yang ingin mencetak manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, bertakwa, cerdas, dan memiliki budi pekerti luhur. Yang pertama, model top-down, sentralistik. Kelebihan model top-down ini adalah kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dan disebarkan ke seluruh sekolah. Yang pertama ada model top-down, sentralistik. Kelebihannya yaitu kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan disebarkan ke seluruh sekolah. Kelebihannya adalah adanya keseragaman standar nasional dan efisiensi dalam penyusunan. Semua sekolah punya acuan yang sama. Namun kekurangannya ini, model ini seringkali kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik di daerah atau sekolah tertentu. Jadi guru dan sekolah hanya menjadi pelaksana bukan perencana, sehingga inovasi lokal bisa terhambat. Dalam konteks SD, ini bisa membuat kurikulum terasa jauh dari realitas anak-anak di daerah pedesaan. Misalnya, yang kedua ada model bottom up, yaitu kelebihannya model ini memberikan ruang lebih bagi sekolah atau guru untuk mengembangkan atau menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa.
Model ini mendorong inovasi guru dan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap kurikulum. Jadi bagi anak SD, pembelajaran jadi lebih relevan dengan lingkungan sekitarnya. Ada juga kekurangannya. Tantangannya adalah potensi adanya variasi standar antar sekolah atau daerah jika tidak ada kerangka acuan yang kuat. Juga membutuhkan sumber daya manusia seperti guru, kepala sekolah yang sangat kompeten dan terlatih untuk bisa merancang kurikulum yang baik. Yang ketiga ada model gabungan atau spiral, contohnya KTSP atau kurikulum merdeka. Kelebihannya, menurut saya ini model ini adalah yang paling ideal. Ini merupakan kombinasi dari model top down dan bottom up. Ada kerangka umum dari pusat, tetapi sekolah diberi keleluasan untuk mengembangkannya sesuai konteks mereka. Contohnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau kurikulum merdeka saat ini. Ini tuh menggabungkan kelebihan dan keseragaman standar dasar dengan fleksibilitas adaptasi lokal. Ada juga kekurangannya, implementasinya bisa jadi lebih kompleks dan membutuhkan koordinasi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar sekolah. Itu aja perubahan signifikan dan alasannya. Jadi menurut saya ini perubahan signifikan adalah pergeseran fokus dari materi ke kompetensi lalu ke karakter. Yang awalnya fokus pada apa yang diajarkan lalu ke apa yang bisa siswa lakukan. Dan kini ke siapa siswa itu akan menjadi karakter dan nilai. Alasannya jelas, yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan abad 2021 yang menuntut bukan hanya kecerdasan kognitif, tapi juga karakter kuat, kreativitas, kemampuan beradaptasi. Jadi dari sentralistik ini menjadi lebih desentralistik dan fleksibel, dan pengakuan bahwa satu ukuran ini tidak cocok untuk semua. Jadi setiap daerah dan sekolah ini punya keunikan. Selanjutnya ada integrasi isu kontemporer seperti literasi digital, pendidikan lingkungan, dan sebagai penutup saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas betapa krusialnya pengembangan kurikulum SD dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter luhur dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.